iya, kakak juga kangen banget sama Naomi sama adik-adik di rumah juga. Lama kayak kita nggak ngobrol ya Naomi ya? Iya. Mm-mm. Kak Mulan, Kak Lina, ada kakak-kakak yang lain. Iya. Kangen. Kangen, iya. Nah, Naomi, tadi kakak dengar Naomi ada mau sesuatu yang ditanyakan ke kakak ya? Tentang apa Naomi? Itu Kak, minggu lalu kan ibadah mereka kids ada tulisannya judulnya Love is Other. Kak, aku bingung kenapa Love is Other, tapi kita harus menolong. Kan sayang, iya aku sayang, tapi nolong bagaimana Kak? Oh gitu, jadi Naomi bingung soal itu ya? Oke, gini Naomi, untuk yang love each other itu kan artinya kita sayang ke sesama ya, ke orang tua, ke teman-teman, ke guru, atau ke semuanya, pokoknya ke sesama manusia. Nah, untuk yang menolong itu kan seperti cerita minggu lalu ya adik-adik ya, yang cerita tentang orang Samaria. Dia ditolong seseorang, dan itulah wujud kasih sayangnya orang yang menolong itu adik-adik. Seperti itu. Jadi kan pasti ada rasa menaruh belas kasih, ada rasa sayang terlebih dahulu sehingga menggerakkan hatinya untuk menolong orang itu adik-adik. Berarti harus sayang dulu. Aku tolong mama, sayang dulu Kak. Iya betul. Dengan Naomi menolong mama itu, adik-adik dan Naomi itu menunjukkan rasa sayangnya adik-adik ke orang tua, seperti itu. Berarti aku harus minta maaf Kak sama mama, sama papa, Iya. sama adik. Karena kenapa Naomi? Kalau bangun bobo nggak doa, terus tempat tidurnya berantakan Kak, bukunya juga. Gitu. Papa kalau minta ambilin air, aku suka nggak mau Kak. Naomi nolak ya, gitu ya. Oke, nanti Naomi bisa minta maaf ke orang tuanya ya, atau ke adik kakaknya ya. Jadi mulai sekarang kita harus saling menolong ya Naomi ya, menolong sesama. Kalau bangun tidur boleh langsung rapikan sendiri tempat tidurnya, seperti itu ya. Jadi kita menolong orang tua, kita juga meringankan beban orang tua. Itulah bukti sayang kita kepada mereka adik-adik. Oke? Oke Kak, aku akan minta maaf sama mama papa. Sip. Sama adik akan peluk. Sip. Makasih ya Kak Novi. Oke, sip. Oke adik-adik, jadi udah jelas ya adik-adik ya. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. DNA kita adalah Restorasi Pondok Daud. siapa kita? Kita adalah prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup, doa, pujian, penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam, yang melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Amin. Shalom adik-adik. Apa kabarnya? Pasti luar biasa ya. Sehat semuanya, semangat. Semangat. Iya. Adik-adik, Kakak yakin banget kalian sudah duduk dengan manis, dengan Pasti. rapi. Tidak apa Kak? Makan lagi ya. Main-main HP lagi ya? Tidak lagi. Nah, tidak lari-lari lagi atau kejar-kejaran lagi. Siapa yang mau fokus angkat tangannya tinggi-tinggi? Ya, saya mau sungguh-sungguh beribadah hari ini. Sama kasih yang terbaik. Adik-adik siap semuanya? Siap. Kita bersatu dalam doa. Mari adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita bersatu di dalam doa. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, ambil sikap terbaik untuk Tuhan. Tuhan Yesus, Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk kesempatan hari ini, hari yang baru. Kami boleh beribadah lagi bersama teman-teman kami ya Tuhan. Walaupun masih secara online Tuhan, tapi itu tidak membatasi kuasa-Mu ya Bapa. Tuhan Yesus, kami mau sungguh-sungguh beribadah, kami mau memuji, melompat, bersukacita untuk memuliakan nama-Mu ya Bapa. Tuhan Yesus, kami juga undang hadirat-Mu Tuhan untuk hadir di tengah-tengah ibadah kami ya Tuhan. Urapi kami, urapi setiap hati dan pikiran kami ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang siap
kita mengatakan aku istimewa. Kata Yesus, ku diberi muka dengan emas perak. Aku istimewa. Aku istimewa. Kata siapa? Kata Yesus, ku berharga. Alkitab mengatakan aku istimewa. Kata Yesus, ku diberi muka dengan emas perak. Tapi darah Yesus, Tapi darah Yesus. tapi darah Yesus, Sekali lagi katakan. tapi darah Yesus. Tepuk tangan. Adik-adik, silakan duduk semuanya. Nah, sudah siap semuanya untuk menyembah Tuhan? Nah, kakak yakin tadi kalian sudah bersuka cita ya? Sudah memuji Tuhan, sudah melompat. Siapa yang istimewa? Ayo angkat tangannya. Nah, kalau kita istimewa di hadapan Tuhan, berarti kita harus kasih yang terbaik. Ada sumber yang memberikan kita keistimewaan. Adik-adik siap? Siap. Kita mau sungguh-sungguh senangkan hati Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan. Tutup mata kalian, angkat tangannya. Sungguh-sungguh. Keluarkan suara kalian. Jangan lihat lagi kiri kanannya. Jangan bermain-main lagi. Jangan memikirkan apapun. Pikirkan bahwa saya ingin menyenangkan hati Tuhan.
Miracle Kids yang berbahagia, selamat hari Minggu buat kita semua. Apa kabar hari ini? Kiranya semua dalam keadaan sehat, tetap semangat, tetap bersukacita, tetap cinta Tuhan Yesus. Katakan amin. Haleluya, kita bersyukur sama Tuhan. Kita masih boleh beribadah hari ini, walaupun masih online di rumah masing-masing, tapi kakak percaya bahwa ibadah kita hari ini ibadah yang sungguh-sungguh berkenan kepada Tuhan, ibadah yang kudus, ibadah yang menyenangkan hati Tuhan. Yang percaya katakan amin, ya. Tadi kita sudah banyak memuji Tuhan, kita bersukacita, ya, dan kita sudah banyak menyembah Tuhan dengan serius, ya. Kakak percaya Tuhan mendengar, Tuhan menikmati setiap penyembahan kita dan setiap puji-pujian kita. Dan saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Kita akan dengarkan sedikit firman Tuhan. Sebelumnya kita mau berdoa bersama-sama. Mari adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Haleluya. Bapak yang baik, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Hari yang indah, minggu yang pertama di bulan Mei. Kami boleh ada sebagaimana kami ada, semua karena kebaikan Tuhan. Kami kedapatan sehat, mama papa, kakak adik, semua keluarga besar kami diberkati Tuhan. Semua kami dijagai Tuhan, semua kami disertai Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sangat baik bagi kami Tuhan. Kami telah memuji dan menyembah Engkau. Biarlah setiap pujian kami, penyembahan kami seperti dupa yang harum, yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Menjadi ibadah kami yang sejati Tuhan Yesus. Sebentar Tuhan, kami akan dengarkan firman-Mu. Urapi Kak Yeremia yang akan menyampaikannya. Biar kami semua boleh belajar bersama-sama. Bahkan kami yang mendengarkannya Tuhan, berikan kami telinga seorang murid dan hati yang mau taat akan firman-Mu, sehingga firman yang kami dengar jatuh di tanah hati kami yang baik, yang subur, sehingga kami boleh bertumbuh, berbuah, dan kami boleh hidup memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami semua menjadi anak-anak Miracle Kids yang sungguh-sungguh dengan Tuhan, dengar-dengaran, dan menjadi pelaku firman-Mu yang taat dan setia kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami siap mendengarkan firman Tuhan. Yang siap sama-sama katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Adik-adik, hari ini kita mau belajar firman Tuhan tentang perumpamaan seorang penabur. Ya, nanti kita bisa membuka Alkitab di dalam Markus pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-20 ya. Nanti dibuka bersama-sama di rumah ya adik-adik ya. Di dalam Markus pasal yang keempat ayat 1 sampai 20. Karena kalau kakak bacakan panjang sekali ya. Mendingan kakak menyampaikan saja ya tentang cerita ini ya. Dimana suatu ketika Yesus mengajar setiap murid-muridnya, mengajar banyak orang tentang firman Tuhan. Yesus mengajar tentang kerajaan Allah kepada banyak orang, terutama kepada murid-muridnya yang antusias, rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Ya, Tuhan Yesus menyampaikan firman Tuhan di tepi sebuah danau. Ya, dan ketika Yesus mengajar adik-adik, kebanyakan adik-adik Tuhan Yesus itu mengajarkan, dia menyampaikan tentang perumpamaan-perumpamaan supaya apa? Supaya banyak orang dapat mengerti ya apa yang menjadi maksud Tuhan di dalam menyampaikan firman Tuhan. Dan hari ini kita belajar tentang perumpamaan tentang seorang penabur ya. Adik-adik, di mana dikatakan adalah seorang penabur yang menaburkan benih ya. Ketika dia menaburkan benih, yang pertama ya, benih itu jatuhnya di pinggir jalan. Adik-adik ya, benih yang ditaburkan jatuh di pinggir jalan. Tahu nggak adik-adik, ketika jatuh di pinggir jalan, pasti ada banyak burung, ya kan? Ada ayam, ya kan? Ketika mereka lihat benih ini, langsung
cotok ya, langsung dihabiskan, langsung dimakan. Akhirnya firman Tuhan ini tidak bertumbuh, apalagi berbuah gitu loh. Ya, itu yang pertama ya, jatuhnya di mana? Di pinggir jalan ya. Lalu yang kedua, benih yang ditaburkannya jatuh di jalan yang di tanah yang berbatu-batu ya, di tanah yang berbatu-batu ya. Tanahnya sedikit sekali, tipis sekali ya, tetapi batunya lebih dominan, lebih banyak batunya. Tahu nggak adik-adik? Memang sih tumbuh sih ya, 1-2 hari ya, memang tumbuh adik-adik. Tetapi ya, ketika dia bertumbuh, dia nggak lama. Ya, tiba-tiba panas matahari, siang hari datang, lalu menyengat ini tumbuhan ini, akhirnya layu dan matilah dia. Bagaimana dia bisa bertumbuh? Bagaimana dia bisa berbuah? Ya, karena tidak ditanam di tanah yang baik, tetapi di tanah yang berbatu-batu. Ya, jadi kalau ada petani menanamkan benih di tanah berbatu-batu, pasti nggak lama, sebentar saja pasti akan layu dan mati, layu sebelum berkembang. Gitu adik-adik. Ya. Dan yang ketiga adik-adik, ketika ditaburkan di tanah yang banyak semak durinya. Ya, memang sih tanahnya banyak ya, tanahnya sih lumayan oke, tetapi bersamaan dengan semak-semak duri, banyak rumput-rumput ilalang di sana. Ketika benih ini tumbuh ya, semakin hari semakin besar, apa yang terjadi adik-adik? Tumbuhan ini yang baik ini akhirnya dihimpit oleh semak duri, dihimpit oleh lalang ilalang. Akhirnya dia kurus ya, dan dia tidak bisa berbuah ya, hanya bertumbuh tok tapi nggak bisa berbuah. Kenapa? Karena ada himpitan, ada tekanan dari lalang, dari rumput-rumput duri, sakit gitu adik-adik, ya kan? Lalu yang keempat, yang terakhir ya, penabur ini menaburkan benih di tanah yang baik, di tanah yang subur, di tanah yang gembur adik-adik ya. Dan kalau benih ini ditanam di tanah yang subur ya, di tanah yang baik ya, apalagi kalau benihnya itu baik, maka benihnya akan tumbuh dengan baik, tumbuh dengan sempurna ya, dan dia akan berbuah banyak, berbuah lebat. Adik-adik mau pilih yang mana? Ya, tanah yang pertama, tanah yang kedua, tanah yang ketiga, atau tanah yang keempat? Ya, ayo sama-sama kita berkata, aku mau memilih tanah yang baik. Halo, hore, amin. Yang mau katakan amin ya. Kita mau memilih, kita benih yang ditaburkan di tanah yang baik, di tanah yang subur adik-adik. Jadi intinya adalah, ceritanya adalah, benih itu adalah firman Tuhan ya. Yang menaburkannya siapa? Bisa jadi hamba Tuhan ya, bisa jadi pendeta ya, bisa jadi kakak-kakak sekolah minggu, kakak-kakak Miracle Kids yang menaburkan ya firman Tuhan kepada kita. Adik-adik, jangan firman Tuhan ketika ditaburkan jatuh di pinggir jalan hati kita. Artinya gini, kita waktu dengar firman Tuhan hanya sekedar lewat ya, hanya sekedar lalu ya, kita enggak sungguh-sungguh dengan firman Tuhan ya. Firman Tuhan yang disampaikan kepada kita asal ya udahlah kita dengar aja lah ya kan, tapi enggak tertanam dalam hati kita, kita enggak renungkan, kita enggak lakukan firman Tuhan. Makanya firman Tuhan itu hanya sia-sia jadinya ya. Datang iblis langsung dicotok ya, langsung dimakan habis firman Tuhan yang kita dengar tadi. Kenapa? Karena jatuhnya di pinggir jalan hati kita ya, bukan di tanah hati kita yang baik. Akhirnya lenyaplah, berlalu dengan
sia-sia, sayang. Amin. Makanya kalau dengar firman Tuhan harus serius, harus sungguh-sungguh. Ya, kalau baca firman Tuhan juga harus serius. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Ya, kalau mau tumbuh harus baca firman Tuhan dengan serius. Ya, baca dengan segenap hati, lalu renungkan apa sih maksud firman Tuhan ini. Ya, maka dia akan bertumbuh dalam hati kita. Amin. Yang kedua, firman Tuhan jatuh di tanah yang berbatu-batu. Oh, sepertinya sih memang enak firmannya, ya kan? Tapi kita nggak rawat, kita nggak dalamin, kita nggak renungkan, kita nggak lakukan, ya. Lama-lama mati juga, ya. Nggak bertumbuh firman Tuhan itu. Kenapa? Jatuh di batu-batu. Ada banyak batu-batu di hati kita yang keras, ya. Nggak mau berubah, nggak mau ditegur, ya, nggak mau bekerja sama dengan firman Tuhan, ya. Kita mengeraskan hati kita. Firman Tuhan hanya sekedar saja, ya, kita dengarkan, tidak serius kita mendengarkannya. Akhirnya dia pun lama-lama mati, ya. Ya. Yang ketiga, ya, firman Tuhan jatuh di tanah yang banyak semak-semak durinya, ya. Ketika kita dengar firman Tuhan, semangat, sukacita, ya. Tetapi ada banyak semak-semak duri di hadapan kita, ya. Ada banyak lalang-lalang, tumbuh-tumbuhan liar, ya kan. Akhirnya dijepitlah, ya. Akhirnya timbullah kekhawatiran dalam hati kita. Dengan firman Tuhan sih dengar firman Tuhan, tapi kekhawatiran dunia masih ada. Khawatir bagaimana ya besok saya ya, bagaimana ya dengan sekolah saya ya, bagaimana ya dengan masa depan saya ya, bagaimana ya dengan kesehatan saya ya, bagaimana ya dengan bermacam-macam pikiran. Akhirnya kita dikuasai oleh roh kekhawatiran, ketakutan, ya kan. Akhirnya tidak bertumbuh, ya. Hari-hari ini adik-adik, ya, harus percaya benar-benar kepada Tuhan, ya. Jangan kita khawatir, jangan kita takut, ya. Apalagi memang hari-hari ini, ya, hari-hari memang sulit, ya. Ada banyak tantangan, ada banyak masalah di hadapan kita. Tetapi kan kita percaya kita punya Tuhan yang baik. Amin. Kita punya Tuhan yang dahsyat, katakan dahsyat. Tuhan kita luar biasa. Amin, ya. Walaupun banyak persoalannya yang kita hadapi, walaupun banyak tantangan yang kita hadapi dalam hidup ini, kalau kita punya Tuhan yang baik, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang perkasa, maka Dia akan menolong kita, ya. Jadi jangan izinkan ada rumput-rumput duri, ada semak-semak duri, ada lalang-ilalang yang menekan pertumbuhan firman Tuhan dalam hati kita. Ya, harus kita singkirkan dalam nama Tuhan Yesus. Yang mau katakan amin, ya. Biar adik-adik semua hari-hari ini, ya, menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, ya. Dan yang keempat, yang terakhir, ya, benih yang ditanamkan, benih yang ditaburkan, jatuh di tanah yang baik. Kakak berdoa, biarlah firman Tuhan ini, ya, yang kita dengarkan setiap hari Minggu kita beribadah, setiap hari Minggu kita memuji Tuhan, ya, mendengarkan firman Tuhan, ya, firman Tuhan yang kita dengarkan jatuh di tanah hati yang subur, di tanah hati yang baik, ya. Supaya apa adik-adik? Supaya benih firman Tuhan itu bertumbuh dengan baik, ya, semakin hari semakin berakar, semakin hari semakin bertumbuh besar, dan akhirnya berbuah lebat. Adik-adik mau berbuah? Amin. Ada satu lagu berkata begini, Yesus pokok, kita carangnya, tinggallah di dalam Dia. Oh, tinggallah di dalam Dia. Oh, tinggallah di dalam Dia. Pasti kau berbuah. Amin. Ya, jadi kalau kita tinggal di dalam Dia dan firman-Nya tinggal dalam hati kita, maka kita akan berbuah, ya. Jangan tinggal di luarnya, ya. Jangan tinggal di luarnya. Jangan tinggal di luarnya, tidak akan berbuah seperti ranting-ranting yang
dipotong. Ya, kalau ranting sudah dipotong adik-adik, ya, lama-lama dia menjadi layu, kering dan dibakar. Dilemparkan ke dalam api, ya. Waduh, sakit adik-adik ya. Adik-adik jangan mau dilemparkan dalam api ya. Adik-adik harus berbuah. Katakan amin. Ya, firman Tuhan katakan kalau kita tinggal di dalam Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus tinggal dalam hidup kita, firman-Nya ada dalam hati kita, maka kita akan berbuah lebat. Ya, adik-adik harus berbuah. Katakan berbuah. Ya, di dalam lingkungan sekolah harus berbuah. Ya, di dalam rumah juga harus berbuah. Jadilah anak-anak yang baik, anak-anak yang menyenangkan hati orang tua. Kalau disuruh orang tua langsung cepat, ya ma, amin. Jangan waktu disuruh orang tua, malas, lagi sibuk, lagi belajar, padahal lagi main game, ya, padahal lagi main game, adik-adik, ya, jangan. Ketika disuruh langsung katakan yes mam, amin. Langsung mau, langsung nurut. Jadilah anak-anak yang penurut, anak-anak yang hormat sama orang tua, sayang sama kakak adik, sayang sama teman-teman, doain semua. Makanya kita harus berbuah. Anak Tuhan yang tampil beda. Jadi generasi Yeremia yang berintegritas. Amin. Menjadi prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa. Walaupun kita masih kecil-kecil, firman Tuhan katakan, jangan seorang pun menganggap engkau rendah, karena engkau masih muda, karena engkau masih anak kecil. Anak kecil juga bisa dipakai Tuhan dengan luar biasa, asalkan kita mau dengar-dengaran akan firman Tuhan. Yang mau katakan yes, amin. Jadi inilah firman Tuhan buat kita di hari Minggu ini, adik-adik ya. Pastikan ketika firman Tuhan ditaburkan, ketika benih itu ditaburkan, jatuhnya di tanah hati yang baik, jatuhnya di tanah yang subur. Ya, seorang petani ketika menaburkan benih, ya, dia akan menaburkan benih di tanah yang baik, ya, yang sudah dicangkul, ya kan, dibajak sedemikian rupa, dikasih pupuk, ya, akhirnya ditaburkan benihnya, maka benihnya akan bertumbuh, berbuah, dan mereka boleh menikmati hasilnya. Ya, biarkan banyak orang menikmati hasil dari hidup kita, dan terutama Tuhan kita yang kita sembah menikmati hasil dari kehidupan kita yang berbuah. Amin. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Tetap semangat, tetap cemungut. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan Tuhan hari ini. Biar kami semua menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa dengarkan firman-Mu. Setiap firman Tuhan yang kami dengarkan Tuhan jatuh di tanah hati kami yang baik, sehingga terus bertumbuh, berakar, berbuah, dan buahnya lebat, sehingga dapat dinikmati oleh semua orang, terutama Tuhan Yesus boleh menikmati hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk ibadah kami hari ini. Berkati kami semua, berkati kakak-kakak sekolah minggu, berkati orang tua, papa mama, adik kakak, berkati gembala kami semua Tuhan Yesus yang kami kasihi, dan semua orang-orang kudus-Mu Tuhan yang hari juga beribadah. Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah. Ini doa kami kepadamu Tuhan, terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Kami sudah selesai dengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang kami dengarkan hari ini boleh menjadi berkat buat kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Bapa yang baik, Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu sepanjang hari ini, sepanjang minggu ini ya Tuhan. Hari ini terkhususnya kami ingin membawa bangsa dan negara kami Tuhan di dalam doa. Kami serahkan bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Kami yakin, kami percaya Engkau mengasihi dan Engkau mencintai bangsa kami ya Bapa.
Kami berdoa Tuhan untuk pemimpin negara kami, Bapak Presiden Jokowi, beserta wakilnya, dan seluruh menterinya Tuhan, DPR, MPR, sampai yang jajaran terkecil sekalipun Tuhan RT RW. Tuhan sertai mereka Tuhan, jadikan mereka selalu pemimpin yang takut akan Tuhan, sehingga keputusan yang mereka ambil hanya semata-mata untuk memuliakan nama Tuhan saja. Terima kasih ya Bapak, kami berdoa untuk para pemimpin ini agar boleh menjadi para pemimpin yang adil dan mensejahterakan warga Indonesia ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk bangsa kami, bangsa Indonesia ya Tuhan. Dari Sabang sampai Merauke, sampai ke pulau-pulau terkecil sekalipun ya Tuhan. Kiranya Tuhan sertai mereka Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna bagi bangsa ini dan pulau-pulau tersebut ya Bapa. Sehingga pemulihan jiwa-jiwa boleh kami tuai untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk masalah COVID dan resesi ekonomi di bangsa kami Tuhan. Biarlah kami boleh berkata dalam iman kami Tuhan, COVID-19 dan resesi ekonomi, tenang dan diamlah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau akan memulihkan bangsa kami ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa untuk pasien-pasien COVID-19 Tuhan, semoga mereka segera mendapat kesembuhan total ya Tuhan, kesembuhan sempurna terjadi turun atas mereka ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk para petugas medis, para perawat, dokter, dan suster semuanya Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus sertai, Tuhan Yesus lindungi mereka agar mereka tidak terpapar virus COVID-19 ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mohon belas kasihan-Mu Bapa untuk bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia ya Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa Tuhan untuk kota di mana kami boleh berada saat ini Tuhan, kota Cibubur dan sekitarnya Bapa. Kami berdoa Tuhan, kiranya penyertaan-Mu sempurna turun ke atas kota kami Tuhan, kota Cibubur dan sekitar ya Tuhan. Sehingga kami boleh semakin banyak menuai jiwa-jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you.